wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakit Dewi. Dan saya Yus Utami. Kami dari Prodi PTI 4B. Di sini kami ingin membuat sebuah proyek untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sarah Primulya. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Pertanyaan pertama. Memahami filsafat sangat penting bagi seorang pendidik. Nah, coba Anda jelaskan dan berikan argumentasi tentang pemahaman filsafat bagi seorang pendidik. Nah, jadi memahami filsafat itu sangat penting untuk seorang pendidik karena filsafat itu memberikan landasan teoritis yang mendalam dan pemahaman filosofis yang kritis yang sangat diperlukan dalam membentuk dan melaksanakan pendidikan. Selanjutnya, argumentasi dalam filsafat pendidikan ini yang pertama itu jadi argumentasi dalam filsafat pendidikan itu ada beberapa faktor yang mendasar. Yang pertama, landasan teoritis. Jadi, filsafat ini memberikan landasan teoritis bagi pendidik dalam memahami metode tujuan. Selanjutnya, kritis dan reflektif. Filsafat ini mengajarkan berpikir kritis dan reflektif. Agar seorang pendidik yang memahami filsafat akan lebih mampu menganalisis dan mengevaluasi praktik dan mengambil keputusan yang bijaksana. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan memandu pendidikan dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, pemahaman nilai dan etika. Filsafat ini membantu pendidik memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Nah, terus bagaimana hubungan filsafat dalam penyelenggaraan pendidikan? Nah, jadi hubungan filsafat dengan penyelenggara pendidikan itu sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat pendidikan ini juga memberikan dasar, arah, dan tujuan yang jelas. Seperti penentuan tujuan pendidikan, itu seperti filsafat itu membantu menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pendekatan dan metode pengajaran. Filsafat pendidikan ini memberikan panduan dalam memilih pendekatan dan metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dianut. Selanjutnya, kurikulum. Jadi filsafat ini berperan dalam perancangan kurikulum dengan menentukan apa yang dianggap penting untuk diajarkan. Dan terakhir ada peran guru. Peran guru dan siswa ya. Peran guru dan siswa ini merupakan filsafat pendidikan juga yang juga mempengaruhi pandangan tentang peran seorang guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan kedua. Bagaimana nilai-nilai Pancasila mempengaruhi penyelenggaraan dunia pendidikan di Indonesia? Nah, jadi Pancasila ini mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui beberapa nilai inti yang dijunjung tinggi. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti nilai ini tercermin dalam pendidikan dengan memasukkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari kurikulum nasional. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu diartikan sebagai nilai ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, martabat manusia dalam segala aspek, dan ada persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia ini berupa pendidikan yang diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memupuk semangat nasionalisme dan menghargai keragaman budaya. Dan selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nilai ini mendorong pendidikan yang membentuk warga negara yang berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem pemerintahan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pendidikan ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mempromosikan
pendidikan berkualitas. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang Anda berikan. Terima kasih. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.